103,4 Classy FM, this is the actual radio. Classy People, kembali lagi dalam program Kata KJ. Masih bersama saya Anda Hayani dan bersama Pak KJ. Kita masih di Zuri Lounge ya Pak ya, dari Hotel Grand Zuri. Asik banget, cozy banget tempatnya. Dan kita masih bersama dengan bapak-bapak di sini. Pak KJ, tadi kan sudah ke Valdo Maldini ya. Ternyata menurut Valdo banyak blessing atau hikmah dari pandemi ini. Kita di para bakal calon gubernur itu dituntut untuk lebih kreatif lagi, gimana caranya menyampaikan visi misi dengan cara nggak ngumpulin massa kayak kemarin lagi ya, tapi lebih kreatif dengan daring, virtual dan sebagainya, dan ternyata bisa gitu Pak. Terus tadi kita break saat Pak KJ mau nanya Pak Srinaldi. Bapak mau nanya apa? Langsung dilanjutin aja Pak KJ. Ya, Pak Srinaldi, saya nanya begini. Seimbang enggak hasil yang akan kita dapat dengan biaya yang dikeluarkan oleh banyak calon dan oleh pemerintah? Bisakah itu jaminan untuk mendapatkan pengurus negeri ini yang berkualitas? Iya, ini pertanyaan yang sebenarnya filosofis ini, Pres KJ. Sebenarnya tujuan kita pilkada ini apa? Satu diantaranya kan begini, bahwa pemimpin yang dipilih itu yang dikenal masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Makanya pilkada dilakukan. Karena selama ini melalui DPRD itu pilihan elit saja. Karena DPRD ini elit lah. Elit di legislatif, kemudian membentuk eksekutif, dipilih sehingga yang dipilih itu dekat dengan DPRD bukan dengan masyarakat. Nah pertanyaannya dalam kondisi normal, apakah memang benar kepala daerah yang terpilih itu sesuai dengan aspirasi masyarakat? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Nah, saya memperhatikan ini sudah lama sekali gitu. Nah, ketika Pilkada 2005 dilaksanakan, itu memang ada paradoks yang di dalam Singgalang saya tulis hari ini. Itu kan dijelaskan juga bahwa sebenarnya ketika proses pencalonan itu menafikan aspirasi masyarakat, itu sudah jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang pilkada itu gitu. Karena yang menentukan siapa menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota misalnya, itu ternyata partai yang menentukan gitu. Tidak ada keinginan masyarakat. Misalnya dulu kan kalau nggak salah saya ada di pasal undang-undang pilkada itu tentang uji publik. Karena memang begitu yang diharuskan kepada partai untuk mengusulkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi itu kan hilang sama sekali dalam arti pelaksanaan. Memang kata-kata ada, tapi kan dominasi partai tetap menjadi kata kunci untuk menentukan siapa kepala daerah. Nah kalau itu yang menjadi fenomena yang kita lihat hari ini, jadi keinginan untuk mendekatkan masyarakat dengan calonnya, dengan kepala daerah itu tidak terwujud itu. Itu baru satu hal. Nah hal kedua dengan biaya yang besar. Dengan semakin banyak proses yang dilalui, mulai dari sosialisasi setahun sebelum pilkada, kemudian tambah lagi dengan proses bagaimana tidak cukup dengan baliho mendekati kepada masyarakat. Masyarakat sekarang ini kan sudah cerdik juga. Datang kita mengkampanye, menggurui atau apalah istilah Valdo tadi, itu tidak cukup begitu saja. Setelah dia mendengar itu, mungkin dia bosan. Sekarang saya punya pengalaman juga di lapangan, Giko salah Pak, apa Pak bisa bantu untuk kami kini kok atau pusrondo kami rusak, bisa enggak Pak balian sayang skodi. Lama-lama itu duit jadi besar jadinya gitu. Belum terpilih lagi, belum mencalonkan lagi. Nah, begitu seterusnya sampai dalam penetapan calon oleh partai. Kita sudah menjadi pengetahuan umum bahwa itu juga ada proses-proses yang di luar akal sehat gitu. Nah, ini yang barangkali apakah biaya besar bisa sejalan dengan kualitas kepala daerah yang kita dapatkan? Saya melihatnya selama ini ya barangkali 50-50 lah gitu. Memang ada kepala daerah yang dipilih itu karena memang elektabilitasnya tinggi sehingga partai memang coba untuk meminang dia dalam tanda kutip itu. Tapi ada juga orang yang tidak siapa-siapa tapi karena punya duit, karena memang menjanjikan juga, ya bisa saja partai meminang dia. Harapannya ya menang, syukur, kalau tidak gak apa-apa. Kami sudah mendapatkan sesuatu yang memang untuk biaya operasional partai gitu. Jadi kita lihat hubungan antara kualitas pilkada dengan kualitas kepala daerah, ya saya pikir 50-50 lah Pres. Karena faktanya kita sebenarnya kalau inginnya ya memang di atas 80% memang berkualitas kita harapkan gitu. Baik. Anda ada pertanyaan? Iya nih.
tadi sempat kita ngobrol-ngobrol Pak KJ. Ini kan gara-gara pandemi COVID gitu Pak KJ, banyak korban PHK, kemudian orang miskin jadi bertambah gitu ya. Kemudian ada pesta demokrasi, ada money politik yang sering kita dengar gitu, jadi rahasia umum. Artinya dalam kondisi masyarakat lagi butuh uang, kemudian ada celah untuk bisa melakukan money politik, jadi berkembang biak kan. Itu kan jadi kajian yang menarik juga. Gimana Pak Al? Mungkin Pak KJ bisa nyambut juga. Bagaimana Pak Dokter? Kan saya harus mendengar. Iya, jadi gini Pres, memang banyak hasil survei nasional mengatakan money politik itu 10-15%. Itu segmennya sudah ada lah orang-orangnya gitu. Nah, persoalan sekarang adalah dalam kondisi normal ada 10-15% orang yang siap menerima money politik itu. Oke. Nah sekarang kondisinya adalah, saya baca data Bappenas itu diprediksi ada sekitar 5,23 juta angka kemiskinan bertambah. Baru gara-gara pandemi? Gara-gara pandemi COVID. Tambah pengangguran 4, sekian juta orang. 10 juta lah ya. Nah 10 juta. Nah persoalan sekarang ketika mereka memang diminta untuk datang, kemudian mereka juga memikirkan kondisi real dia, kemudian ada yang menawarkan. Artinya dengan kondisi seperti itu tentu secara rasional bahwa dia perlu hidup, dia akan lakukan itu. Walaupun di awalnya dia pada kondisi yang orang menolak itu. Misalnya tidak masuk 15% lah. Nah kalau kita bayangkan misalnya di Sumatera Barat, kalau nggak salah angka kemiskinannya sekitar 300 ribuan lah gitu. Kita ambil lah bahwa 50%-nya, berarti bertambah 150 ribu lagi gitu. 450 ribu Pres untuk menang Sumatera Barat dengan angka 30% dengan 4 pasang calon sudah jadi itu. 30% dari 2,2. Kalau angka partisipasinya 60% rata-rata, pemilih kita kan 3,8 ya. 3,7 terakhir presiden ya. Angka partisipasi 60% kita ambil rata-rata, moderatnya karena kemarin 58%. Kita anggap tinggi sekarang walaupun kondisi pandemi ya. Itu sekitar 2,2 juta. Kalau ada 4 pasang calon, 2,2 itu butuh 30% saja udah menang dia. Kalau 4 pasang ya. Kalau 3 pasang ya paling 30-35 lah menang dia itu. Nah 30% dari 2,2 juta 660 ribu cuma cukup menang dia itu. Bayangkan kalau kemiskinan kita berasumsi 450 ribu pemilih itu menerima money politik, dia mencari sedikit saja lagi untuk bisa menang gitu. Dan itu nah, mungkin nggak Pak? Probabilitasnya gimana itu? Kalau dari dengan kondisi kehidupan seperti ini bagi mereka tentu rasional aja bagi dia gitu. Karena ini mohon maaf, kadang-kadang dia berpikir siapapun yang menang jadi kepala daerah, bagi saya nggak ada untungnya lah gitu. Ini kan Pak Aldo udah bilang kita harus urus orang itu seperti itu bilang tadi kan. Nah sekarang saya di depan mata ada uang ngasih ini, ada 100 ribu, ada 200 ribu. Kalau tidak saya terima, yang menang pun tidak akan tahu dengan saya. Sekarang kondisinya saya perlu uang. Tentu akan diterimanya secara rasionalnya gitu. Realitanya ya walaupun gitu itu kan merusak sistem ya, tapi begitulah keadaannya gitu. Nah jadi kondisi itu memang harus diwaspadai tentu oleh penyelenggara ya dalam hal ini Bawaslu. Makanya sekarang saya lihat ada stressing dari Bawaslu, bro. Gakumdu kan sekarang jadi perhatian ya. Memang akan kalau dulu kan Gakumdu ada juga, tapi kan mohon maaf lah tidak berdaya. Sekarang memang ditegaskan Pres bahwa hukum itu akan ditegakkan terkait dengan itu. Nah ini kan berarti Gakumdu itu berasumsi bahwa ini akan terjadi gitu. Jadi diwanti-wanti supaya hukum ditegakkan bagi yang melakukan itu memang melakukan sanksi pidana itu. Baik. Nah ini kondisinya. Waldo gimana tuh analisa dokter bahwa pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat dan ada Ari Pane Niro di sandang. Nah oke, kita minum kan gitu. Saya entah kenapa agak berbeda dengan dokter ya. Bahwa saya tetap percaya bahwa masyarakat Sumatera Barat itu nggak bisa dibeli. Diperintah aja nggak bisa, apalagi dibeli. Itu keyakinan saya dari awal. Dan selama saya turun, saya tetap percaya masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang rasional. Mereka bisa mangguk dalam manggeleng, bisa manggeleng sambil mangguk gitu ya. Jadi, tapi terlepas dari itu, alasan argumentasi yang disampaikan oleh Pak Dokter juga bisa kita bilang oke gitu, ada pandangan seperti itu. Namun sekali lagi Pak Pres, kita tentu berharap ya pandemi ini tidak merusak kualitas demokrasi. Makanya mudah-mudahan kami setidaknya dari kandidat yang salah satu bakal calon kandidat gitu, berusaha untuk terus menjaga itu dan mudah-mudahan semuanya menjaga itu ya, karena sekali lagi kita kan ya tentu kita punya sama-sama cita-cita bahwa jangan sampai Pilgub ini menghasilkan kandidat yang tidak bagus. Nah, lagi-lagi kalau saya jujur kami tidak
tidak sampai hati mengatakan bahwa masyarakat Sumatera Barat peduli sama cash di depan gitu, apalagi ketika pemilihan gitu. Karena sekali lagi pengalaman ketika saya turun sampai hari ini Pak, melihat bahwa ini adalah tempat paling dibilang berat tidak, dibilang ringan jauh sekali dari kata ringan gitu. Jadi memang ini tentang rasa sih. Minangkabau itu tentang raso. Ada kurano-kuranonyo, di raso-raso gitu loh. Nah, saya tetap percaya mudah-mudahan sekali lagi pandemi membuat kita kita sedang krisis. Nah, mungkin solusinya salah satunya adalah apa tawaran yang akan disampaikan oleh kandidat. Ya kan? Gimana model kebijakan yang akan disampaikan ketika kita lagi krisis gini. Ambo krisis, kita kini sedang PHK nih. Pak Cagup mau ngapain? Ya kan? Ya kalau kita punya model polisinya, kalau kita jelas, kalau seandainya begini, teknik yang bisa kita lakukan adalah membuat uang berputar secara cepat di masyarakat. Ya, modelnya subsidi pasti, subsidi pernikahan, subsidi janda, subsidi lansia, kartu ini, kartu itu. Karena untuk menghadapi perlambatan ekonomi dalam jangka waktu pendek, sehingga kita harus memperbanyak uang yang berputar. Dan ini harus dilakukan, meletakkan investasi ke UMKM. Kalau kita juga berpikir bagaimana kalau ada perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sini kita beli kepemilikannya. Jadi nanti ketika ekonomi membaik, harganya naik, kita bisa jual sehingga menguntungkan untuk daerah. Nah, yang kayak gini yang memang harus disampaikan oleh calon kepala daerah dalam konteks tertentu, tidak hanya sekedar menyampaikan janji-janji yang tidak masuk akal, ya, tapi doable, bisa terlaksana sesuai dengan budget yang dimiliki. Oke. Dokter, tadi hasil survei 15% rakyat Sumatera Barat memang terlibat dalam tanda kutip dalam money politik. Itu bisa jadi karena kandidat yang unjuk-unjukan terima juga lah, ya kan? Bisa jadi tidak. Nah, menurut survei itu bagaimana? Ya, yang pertama gini, sebelum saya ke press saya ingin komentari Valdo sedikit ya. Jadi gini, gagasan Valdo luar biasa. Bahwa dia ingin menawarkan konsep, menawarkan sesuatu, bahwa pemerintah itu begini. Pertanyaan saya adalah, itu segmen siapa? Itu kelas menengah yang terdidik. Berapa persentasenya? Kelas menengah pun terbagi. Kelas menengah mendidik karena ekonomi, dia tidak concern dengan politik. Ada kelas menengah yang memang concern dengan persoalan politik. Ada kelas menengah yang memang tidak peduli keduanya, dia concern dengan bagaimana dia memberdayakan masyarakat. Dalam demokrasi, kelas menengah itu penting sebagai katalisatornya. Nah, kalau kita tawarkan konsep begini, kalau Valdo punya pengalaman, iya, saya yakin karena dia ke lapangan. Saya juga di lapangan sering mendengar itu. Masyarakat kita tidak ingin mendengar banyak-banyak cerita itu. Ya, betul kata Valdo, cadi awak, orang nak bertanya ya doh, kayo awak, orang nak minta ya doh. Kalau sudah ngawan awak di belakangnya kerja yang lain tuh. Itu karakter kita gitu. Dan yang kedua, dalam masyarakat kita ini ada yang namanya patronase. Di nagari itu ada tokoh-tokoh informal yang memang punya pengaruh ke masanya. Saya punya pengalaman di lapangan, kalau Pak punya peti 50.000, 50 orang bisa mendatangkan. Memang dia datangkan, ada patronnya. Nah, yang seperti itu banyak. Dan itu yang akan menjadi konteks money politiknya. Jangan langsung begini, nggak akan bisa. Dia mengumpulkan masanya gitu. Nah itu barangkali ya. Tapi bagaimanapun saya sangat apresiasi karena begitu mestinya ideal politik itu. Tapi kan persoalannya kan tidak dalam kondisi ideal. Apalagi dengan COVID-19 ini. Nah terkait dengan money politik yang Pres sampaikan tadi. Memang di 15% itu nasional itu Pres ya. Kalau di Padang di Sumatera Barat 7-8% lah. Kita banyak survei itu ya. Nah dalam konteks ini memang yang 15% itu pun terbagi Pres. Misalnya, apakah Bapak Ibu mentolerir adanya money politik? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Ketika ditanyakan iya, misalnya, apakah Bapak Ibu yang 15% ini menerima uangnya dan memilih? Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab belum tentu juga. Nah, jadi terbagi juga. Nah, apa dasar pertimbangannya? Ya, barangkali ada yang lebih banyak ketika dielaborasi. Ada yang lain. Ini mohon maaf misalnya, ada kelompok komunitas tertentu. Memang bukan konteksnya money politik. Misalnya ada calon datang, belikanlah misalnya sesuatu. Sudah ada komitmen walaupun tidak tertulis. Nah, ketika orang lain masuk dia tidak mau lagi Pres. Ada juga kelompok seperti itu. Misalnya
Mau bantulah lapangan bola misalnya nih ya. Kemudian datang orang lagi bantu. Dia terima juga, tapi dia sudah ada komitmen. Dia tidak mau memilih orang yang baru. Walaupun dia mengatakan bahwa itu diterima juga, tapi dia sudah ada komitmen bahwa dia yang pertama memperhatikan kami. Itu ada itu kelompoknya seperti itu juga gitu. Iya. Jadi memang agak unik juga masyarakat kita ini gitu. Nah, persoalan-persoalan seperti itu memang harus jadi pertimbangan gitu. Baik. Oke. Nah, makanya dalam konteks ini saya meyakini biasanya calon itu punya relawan yang tahu mana yang betul-betul yang menerima, mana yang tidak gitu. Saya di mata kepala saya sendiri, Pres, ini mohon maaf ya, yang membawa duit dengan plastik aso itu banyak saya nampak itu. Angku masuk banyak bawa itu. Ya itu. Itu depan mata kepala saya sendiri itu. Iya, saya bilang berapa sih isinya tuh? Ratusan juta. Nah ini kan persoalan yang masalahnya kita tidak pernah terima. Nah itu kalau saya dapat satu jenjeng nggak mau dia, kalau Kepres nggak mau, dia sudah ada segmen orangnya. Nah, kalau kita nggak kan mau dia. Orang-orang itu sebentar, kita masuk DPT kan belum ada ya Pak Indra ya. Sekarang kan kita masih pakai data DP 4 betul? Atau pakai data yaitu Pilpres 2019 itu DPT kita ada nggak sih langsung ininya kalangan-kalangannya misalnya dari 3,7 juta ini kalangan menengah ke atas sudah ada nggak sih? Nggak ada ya, kita general aja ya berarti ya. Oke. Pak Pres, gimana nih? Pak Indah parkir sebentar, saya tertarik dengan Valdo nih. Valdo bagaimana analisa dua ini bagus nih. Yang satu ingin bagus dan tidak mau manipolitik, yang satu mengungkapkan ada bagian kecil dari masyarakat ini yang mau manipolitik. Menurut saya dionyok-onyokkan duitnya. Nah ternyata iya kan dijenjeng kan. Pakai aso hitam ya. Silakan. Iya, fakta realita tersebut yang mudah-mudahan akan hilang karena COVID. Dan tentu itu yang kita harapkan, bahwa ya kita tahu ini ada kesalahan. Dan saya masuk politik saya karena kesal sama politisi. Iya, saya muak melihat politik. Kalau seandainya memilih karir sebenarnya mungkin tidak banyak anak muda yang menghibahkan badannya tinggal di sini, keluarga di Jakarta gitu, ngurusin ini gitu. Tapi pengorbanan ini terlalu besar rasanya. Saya akan kalah sama teknik seperti tersebut gitu. Jadi dalam hal ini menurut saya fakta objektif lapangan yang disampaikan oleh Pak Doktor tentu menjadi catatan kita bersama. Namun mudah-mudahan kehadiran semua bakal calon kandidat yang hadir yang akan berbaris ini mudah-mudahan menawarkan sesuatu yang berbeda. Pun tetap ada, misalnya saya tetap percaya Pak Pres. Entah kenapa saya memiliki optimisme yang jauh lebih besar ya. Saya udah keliling ke seluruh Indonesia. Saya sempat tinggal di luar negeri. Ini Minangkabau ini beda sekali. Jujur beda sekali. Dan itulah mungkin alasan yang membuat saya yakin kenapa Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Tan Malaka itu hadir dari sini. Walaupun dia sempat tinggal di luar gitu dan tumbuh di luar. Saya ingin mencoba untuk tumbuh di sini. Dan harapan saya mudah-mudahan pemilu kali ini Pak Pres, ya tukang kantong AC mungkin ada gitu, tapi mungkin jumlahnya sudah berkurang karena tidak bisa jalan karena COVID. Iya kan? Okay. Iya kan? Mudah-mudahan begitu Pak Pres. Belum tahu, siapa tahu COVID udah ada vaksin ya nih dalam waktu dekat. Nah, jadi Valdo mulai masuk Minangkabau dari rantau, Anda harus mampir ke Lapau-Lapau karena teraju dialektika Minangkabau itu sebenarnya di Lapau. Betul Pak Pres. Saya belajar dari sana. Dan banyak orang yang tidak percaya, orang banyak ke Lapau saya tidak ada orang. Bukan itu kedai itu. Ada lembaga demokrasi Minangkabau itu akarnya ada di Lapau. Memang orang cerdik di sekolah, tapi orang cerdik yang lain ada di Lapau. Nah sekarang karena Lapau ini panjang, kita kembali ke Lapau KPU. Wahai KPU, kan pengawasan di Bawaslu. Pengawasan dini ada enggak di KPU sebelum itu sampai ke Bawaslu? Karena kan bibit-bibit kesalahan ini kan bisa ada dari awal nih. Bawaslu akan menindak kalau terjadi. Nah, antisipasinya dari KPU bagaimana? Ya, kita punya penyelenggara dari PPK, PPS sampai ke KPPS. Nah, bimbingan teknis saya pikir salah satu cara ya yang kita lakukan untuk membekali penyelenggara ini bagaimana mereka itu bekerja dengan baik. Artinya prosedural, administrasi itu dan substansi daripada pemilu itu dilaksanakan dengan baik. Nah, tugas KPU itu salah satunya kan adalah bagaimana menjaga suatu suara pemilih itu bisa dikonversi menjadi
kursi, dalam hitungan kursi kira-kira begitu. Jadi satu suara yang saya berikan bisa saya jaga sampai di tingkatan manapun, di PPS, di PPK, di KPU kabupaten, di KPU provinsi, itu suara milik si A misalnya. Itu mesti kita jaga. Nah, kan itu sebenarnya integritas itu yang paling penting ya. Kalau persoalan teknis, administrasi, prosedural itu gampang itu. Baca teksnya, ini segala macamnya dapat itu. Tapi yang menjaga itu integritas itu substansi pemilunya di situ. Artinya menjaga suara ini. Nah, ini yang kemudian kita terus melakukan bimbingan teknis, kemudian peningkatan kapasitas terkait dengan penyelenggaraan pilkada ini terus kita lakukan kepada penyelenggara kita. Nah, kalaupun ada pelanggaran di tingkat panitia ad hoc kita maupun di KPU, nah ini kemudian yang peran teman-teman Bawaslu yang sangat strategis menurut saya, bagaimana KPU itu tetap berjalan dengan aturan yang berlaku. Karena kita sebagai penyelenggara pemilu, apa yang ditulis, apa yang diatur di dalam regulasi kita, electoral law itu memang kita laksanakan itu. Nah, electoral prosesnya ini yang kemudian kadang-kadang, kata Pak Dokter tadi, abu sama hitamnya, Pres. Saya sampaikan kasus misalnya kemarin untuk pemutakhiran data, saya sampaikan di mana-mana, di media pun saya sampaikan. Tolong bongkar petugas pemutakhiran data kita yang fiktif itu jangan dipakai lagi. Satu orang itu memutakhirkan 4 TPS. Duit honornya terima satu orang mengerjakan pemutakhiran. Itu terjadi, Pres. Dan saya menemukan di lapangan itu. Nah, kemarin kerjaan saya hampir dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang itu telepon PPDP satu-satu. Benar nggak orangnya ada nih? Apa nggak fiktif ini? Kadang-kadang namanya ada 4, 1 istrinya, 1 anaknya, 1 mantunya, yang mantu tinggal di Pekanbaru, yang anaknya kuliah di Padang, ya kan? Tenaga PPDP. Tapi namanya dikirim ke KPU. Kemudian uangnya diterima oleh satu orang saja. Praktek ini memang kita temukan. Jadi saya kemarin ketika pembentukan PPDP kita sampaikan itu. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk pemutakhiran kemarin itu dibuat namanya, nomor teleponnya, nicknya, diblurkan 4 angka di belakang nicknya. Kemudian TPS mana itu diumumkan di tempat-tempat kelurahan nagari. Artinya masyarakat tahu, oh di TPS ini itu tenaga PPDP-nya adalah KJ misalnya, atau Asri Naldi tenaga PPDP. Jadi masyarakat tahu. Di sini Valdo Madini tenaga PPDP, masyarakat tahu. Jadi ini bentuk sosialisasi kita, dan masyarakat dituntut untuk berpartisipasi untuk mengawasi itu. Nah, di tengah COVID ini memang muncul juga kekhawatiran kita. Ini pengawasan masyarakat ini mungkin agak turun ya. Agak turun, tidak seperti yang normal. Sedangkan yang normal aja orang malas untuk apalagi di tengah COVID ini. Nah, ini kemudian tidak saja kepada masyarakat, peserta pemilu, partai politik atau calon perseorangan, saya pikir juga mesti melihat kerja-kerja penyelenggara ini apakah baik atau tidak. Baik, Pak Nova Indra, ini tadi yang harus diblurkan yang di tengah, karena angka lahirnya yang di tengah. Yang di ujung ini 0 aja 3 tambah itu. Jadi ditukar yang diblurkan. Baik, begini Pak Dokter. Sekarang kita ke subtema lain. Dari calon-calon yang ada, yang muncul hari ini, yang belum mendaftar ke KPU ini. Bakal calon ya Pak? Bakal calon ini. Apakah menurut Pak Dokter mereka itu pantas, atau lebih pantas, atau tidak pantas? Ditahan dulu Pak Al, karena kita harus gantung ya. Kita harus break dulu. Biar nyambung nanti. Classy People jangan kemana-mana. Ini makin menarik. Masih di Kata KJ tentang siapa pantas jadi sumber 1. We'll be right back.